itu deposito? Deposito adalah produk simpanan dari bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Apabila dana yang disimpan diambil sebelum waktunya, maka siap-siaplah untuk terkena denda penalti. Menariknya lagi, semakin besar dan semakin lama Anda menyimpan dana dalam bentuk deposito, maka semakin besar pula bunga yang ditawarkan. Jenis deposito. Terdapat 3 jenis deposito, yaitu yang pertama sertifikat deposito, yang kedua deposito berjangka, dan yang ketiga deposito on call. Yang pertama yaitu sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat penyimpanannya dapat dipindah tangankan. Ciri-ciri sertifikat deposito yaitu yang pertama, bukti penerimaan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh bank umum. Yang kedua, memiliki jangka waktu tertentu, dan yang ketiga, imbalan diberikan di muka. Yang kedua yaitu deposito berjangka adalah simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian penyimpan dan bank yang bersangkutan. Jatuh tempo deposito pada umumnya adalah 1 bulan atau jangka pendek, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan atau jangka panjang, 18 bulan, dan 24 bulan. Yang ketiga adalah deposito on call. Deposito on call adalah deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah besar tergantung bank yang bersangkutan. Perbedaan deposito berjangka dan sertifikat deposito. Pada sertifikat deposito diperhitungkan saat dibayar di muka, sedangkan deposito berjangka dibayar saat jatuh tempo. Jadi sertifikat deposito bisa dipindah tangankan karena diterbitkan oleh unjuk penerbit bukan seseorang. Jadi bisa diperjualbelikan kepada pihak lain. Sertifikat deposito tidak bisa diperpanjang secara otomatis seperti deposito berjangka. Jadi sertifikat deposito saat jatuh tempo Anda harus mencarinya kembali karena diterbitkan atas unjuk. Yang pertama adalah pembukaan deposito. Dengan cara deposan dapat menggunakan setoran tunai, cek, biliet giro, bukti transfer masuk, wesel atau warkat lain yang telah disepakati oleh bank. Yang kedua adalah bunga deposito berjangka. Sebagian bank akan memperhitungkan bunga harian untuk deposito. Perhitungan bunga yang lazim adalah minimal mengendap 1 bulan, akan tetapi tetap saja tergantung dengan jangka waktu deposito yang telah disepakati. Contohnya dengan asumsi deposan mengambil bunga deposito setiap tanggal 5 dan pajak bunga 15%, dibayarkan setiap tanggal 10 kepada kantor kas negara. Maka pencatatan transaksi dan perhitungan bunganya adalah bunga pertama hingga bunga ketiga, pencatatan dan perhitungannya juga sama. Selanjutnya ada deposito atau perpanjangan deposito, yakni sebagai berikut. Selanjutnya yang ketiga adalah pencatatan deposito jatuh tempo. Diasumsikan apabila penarikan bunga dilakukan setiap tanggal 5, maka bank akan membukukan bunga 2 kali, yaitu pada saat jatuh tempo dan pada saat penarikan bunga. Dan yang keempat adalah penarikan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Penarikan ini dapat mengganggu likuiditas bank, karena idealnya bank akan menyiapkan dana untuk membayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati. Oleh karena itu, bank umum atau bank konvensional mengenakan penalti tertentu terhadap deposan bila penarikan dilakukan sebelum jatuh tempo. Kebijakan penalti setiap bank akan berbeda-beda. Namun pada umumnya terdapat 3 perhitungan. Yang pertama adalah penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga sebelum pajak, dan yang kedua dari bunga setelah pajak, dan yang ketiga dari nilai deposito itu sendiri. Contoh soal dari penarikan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Perhitungan penalti 20% dari bunga sebelum pajak, yakni sebagai berikut. Bunga setelah pajak didapat dari 150 dikurangi 22.500. Untuk penalti dari bunga sebelum pajak yakni 150.000.
Selanjutnya adalah penalti yang dihitung 20% dari bunga setelah pajak. Perhitungannya hampir sama, akan tetapi bedanya di penalti 127.500 didapat dari bunga setelah pajak. Jurnal penalti dari bunga setelah pajak atau sebelum pajak adalah pencatatannya sama. Deposito berjangka, biaya bunga debit, pendapatan lain-lain, hutang PPh, kas, kredit. Pencatatan ini didapat dari perhitungan bunga sebelum pajak. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian sertifikat deposito menurut UU Nomor 10 Tahun 1998. Sertifikat deposito merupakan simpanan dalam bentuk deposito yang bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan. Salah satu perbedaan antara sertifikat deposito dengan deposito berjangka yaitu jika sertifikat deposito dapat dicairkan atas oleh unjuk siapapun. Jika deposito berjangka, untuk pencairannya harus dilakukan oleh si nama pemegang deposito berjangka tersebut. Berikut merupakan cara penghitungan bunga sertifikat deposito. Nilai tunai sertifikat deposito sama dengan P atau nilai nominal sertifikat deposito dikali 365. 365 merupakan jumlah hari dalam satu tahun, dibagi dengan 365 ditambah I atau tingkat suku bunga sertifikat deposito dikali dengan T atau jangka waktu. Jangka waktu ini dalam hari. Contoh, pada tanggal 1 April 2015, Sisi membeli sertifikat deposito bernilai 150 juta rupiah secara tunai pada Bank Sentral Atta. Jangka waktu 3 bulan dengan suku bunga 10% per tahun dengan pajak bunga 20%. Berdasarkan penghitungan tersebut, maka dapat diketahui jumlah yang harus dibayar ke bank oleh deposan untuk membuka sertifikat deposito tersebut, yaitu 150 juta rupiah dikurangi dengan 2.887.701 rupiah sama dengan 147.112.299 rupiah. Untuk amortisasi bunga tanggal 1 bulan 5 2015 dan tanggal 1 bulan 6 2015 nominal 1.203.207 berasal dari bunga dibayar di muka sebesar 3.609.626 dibagi 3. Angka 3 berasal dari jangka waktu yaitu 3 bulan sesuai dengan soal. Saya akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan bunga deposit on call. Seperti contoh yang di sebelah, hitunglah jumlah bunga yang diperoleh jika uang senilai 300 juta disimpan dalam deposit on call selama 10 hari dengan bunga 5% dan pajak untuk deposit on call adalah 10%. Bagaimana cara perhitungannya? Mari kita lihat. Untuk menghitung jumlah bunga sama dengan 5% dikali 10 per 30 dikali 300 juta sama dengan 5 juta. Untuk menghitung pajaknya sama dengan 10% dikali 5 juta sama dengan 500 ribu. Untuk penjurnalan dalam deposit on call pada saat penerbitan adalah kas 300 juta sebelah debit, deposit on call 300 juta sebelah kredit. Jurnal pencairan untuk deposit on call. Biaya bunga sebesar 5 juta sebelah debit, deposit on call 300 juta sebelah debit, hutang PPh 500 ribu sebelah kredit, kas 304.500.000. Pencairan deposito pada prinsipnya deposit hanya bisa dicairkan pada saat jatuh tempo. Namun dalam praktek perbankan, deposan bisa menariknya yang masih outstanding. Perpanjangan deposito dengan dua cara. Yang pertama, perpanjangan otomatis. Yang maksudnya perpanjangan ini dilakukan karena permintaan deposan yang sudah dibuat atau perjanjian pada saat pembukaan deposito. Dengan demikian, bank tidak perlu menghubungi deposan atau nasabah maupun sebaliknya untuk memperpanjang deposito. Dengan cara yang kedua, dengan cara perpanjangan biasa. Perpanjangan ini terjadi bila ada kesepakatan dari pihak bank dengan nasabah di kemudian hari saat jatuh tempo. Perpanjangan ini bisa inisiatif deposan atau bank untuk nasabah.